Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder, jangan pernah merisaukan, jangan pernah khawatir, jangan cemas terhadap sensasi yang kalian alami, karena semua itu adalah bentuk respon tubuh dan itu adalah psikosomatik, dan semua itu tidak berbahaya teman-teman. Hanya saja kita dalam keadaan mental yang sedang tidak baik-baik saja, tentu kita merasakan sensasi fisik yang kita kenal dengan istilah 1001 sensasi. Dan semua pasti akan sembuh, semua pasti akan hilang. Ketakutan-ketakutan yang kalian alami itu pasti akan hilang dengan sendirinya ketika kalian sudah sembuh dari lingkaran anxiety disorder, alias kalau kalian sudah keluar dari lingkaran anxiety psikosomatis. Baik, di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya mantan penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder, yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian semua, memotivasi, menyemangati, minimalnya menemani kalian semua teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu biar video ini berkembang. Kalau video ini berkembang tentu akan menjadikan suatu kesemangatan bagi saya untuk selalu memotivasi, mengedukasi, mensupport, minimalnya menemani teman-teman penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Jangan lupa tekan like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder. Baik, harapan saya semoga video ini bisa menjadikan suatu wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Kali ini saya akan membahas sembuh dari anxiety disorder tanpa obat itu nyata teman-teman. Seperti saya waktu pemulihan saya tidak mengonsumsi obat, tidak mengonsumsi herbal, dan alhamdulillah sisi Allah saya sudah sembuh teman-teman. Waktu pemulihan dengan cepat, membutuhkan waktu 1 bulan, alhamdulillah sudah normal seperti sedia kala, sudah sembuh total teman-teman. Terus sensasi yang saya alami semua mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki teman-teman. Kenapa kok ada teman-teman yang lama sembuhnya, kok lama sekali dalam lingkaran anxiety? Kenapa kok tak kunjung sembuh sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun? Karena belum memahami dan belum yakin kalau sensasi fisik itu tidak berbahaya. Kalau seandainya sudah bisa meyakini bahwa sensasi itu tidak berbahaya, tentu itu akan menjadikan suatu referensi, suatu pegangan biar kalian ketika ada sensasi itu tidak cemas berlebihan, alias biar tidak kena serangan panik. Kenapa sering sekali kena serangan panik hampir tiap hari? Karena satu, ketika ada sensasi mulai dari ujung kepala sampai kaki, ketika ada sensasi langsung ditanggepin sehingga memunculkan kecemasan dan ketakutan. Penderita anxiety disorder itu tidak jauh takut sama penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Itu penderita anxiety disorder kebanyakan seperti itu. Memang kalau seandainya kita itu bisa bersikap masa bodoh, alias kita cuekin sensasi yang muncul itu, sebenarnya pun itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Itu pun hilang dengan sendirinya. Kalian tanpa repot-repot cari solusi, sebenarnya sensasi itu hilang dengan sendirinya. Itu sesuai pengalaman saya. Ternyata kalau kita diamin, kalau kita bersikap masa bodoh, kita alihkan dengan sesuatu yang menurut kita senangi, tentu itu akan menjadikan sensasi itu hilang dengan sendirinya gitu loh. Paling beberapa detik doang sensasi itu teman-teman. Bagaimana biar cepat sembuh? Lalu bagaimana biar sembuh itu tanpa obat, tanpa herbal? Maka biar kalian cepat sembuh ya teman-teman, maka yang perlu kalian lakukan, kalian itu konsisten jalan-jalan pagi.
grounding tiap pagi dan tiap sore. Itu sesuai pengalaman saya. Pokoknya kalian itu konsisten saja. Walaupun di saat kalian melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, kalian itu dihadang oleh sensasi seperti geliengan, sempoyongan, serasa kayak mau pingsan, seluruh badan itu lemas, terus jantung berdebar-debar, nafas berat, kemudian mata itu tiba-tiba gelap alias buram, maka kalian jangan menyerah, lakukan itu terus-menerus. Kalau kalian konsisten, nanti sensasi-sensasi yang horor itu akan hilang dengan sendirinya, teman-teman. Asalkan kalian itu jangan cemas ya. Kalian jangan mengikuti pikiran-pikiran negatif itu. Juga kalian jangan rasakan sensasi itu. Memang susah, tapi kalian berusaha mengalihkan ketika ada sensasi itu. Itu paling penting. Kalau seandainya kalian mengikuti alur pikiran negatif, kalian juga merasakan sensasi yang menghampiri itu, tentu akan menjadi-jadi dan ujung-ujungnya itu kena serangan panik. Itu sesuai pengalaman saya seperti itu, teman-teman. Kalau ada sensasi kok merasa-rasakan, lalu pikiran itu traveling ke negatif, jangan-jangan kronis, jangan-jangan penyakit berat, dan jangan-jangan nggak lama lagi nih gitu, ya maka kena serangan panik ujung-ujungnya. Itu maka lakukan terus-menerus itu sesuai pengalaman saya, teman-teman. Juga jangan lupa kalian itu mengurung diri ya. Kalian jangan kebanyakan mengurung diri di dalam rumah. Kalau seandainya kalian masih tetap mengurung diri di dalam rumah, itu akan membuat kalian itu sering sekali gelisah, sering sekali merasakan sensasi, sering sekali pikiran liar, pikiran nggak fokus, pikiran itu kemana-mana alias ngacau. Itu sesuai pengalaman saya. Maka mulai saat ini kalian buatlah hobi atau kegiatan-kegiatan yang menurut kalian senangi, tentunya di luar rumah, teman-teman. Biar apa? Biar kalian itu tidak mengurung diri, biar kalian itu nggak selalu meratap-ratapi, biar kalian nggak selalu mengingat atau memikirkan perihal sensasi terus-menerus. Ironisnya bagi penderita anxiety disorder itu masih menuruti rasa takut di luar rumah. Yang padahal ketika kalian itu selalu berdiam diri di dalam kamar atau di dalam rumah gitu ya, selalu menuruti pengennya rebahan, pengennya bermain HP, lalu kepenginnya itu meratap-ratapi, tentu mental itu semakin down, teman-teman. Kalau seandainya kalian itu mau bangkit, berusaha, walaupun sensasi bermunculan di saat kalian belajar melakukan aktivitas di luar rumah, kalian itu jangan nyerah alias kalian harus konsisten saja, lakukan terus-menerus. Itu nanti hikmahnya, teman-teman, anxiety itu nyerah dengan sendirinya. Anxiety itu pergi dengan sendirinya. Itulah, percaya saja. Kalau seandainya kalian itu tetap menuruti takut, lalu sampai kapan kalian akan hidup dalam kecemasan itu? Mau sampai kapan kalian hidup dalam ketakutan itu? Mau sampai kapan kalian memiliki mental yang kuat seperti baja? Kalau seandainya kalian tidak mau melatih diri di luar rumah. Juga penderita anxiety disorder itu masih kebanyakan selalu menduga-duga, juga selalu mengait-ngaitkan, juga selalu menyamakan. Itulah yang sangat-sangat memprihatinkan bagi penderita anxiety disorder. Yang padahal sensasi yang dialami oleh penderita anxiety disorder itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan penyakit kronis, tidak ada hubungannya dengan penyakit berat. Dan sensasi yang serasa kayak mau empun itu pun tidak, teman-teman. Itu memang bentuk respons tubuh saja, karena penderita anxiety disorder itu pikirannya selalu jalan terus hampir 24 jam. Yang dipikir ya tidak jauh dari penyakit kronis, penyakit berat, dan ujung-ujungnya M. Maka mulai saat ini kalian hindari searching ya, teman-teman. Kalau kalian masih tetap bersikukuh ya, masih tetap mau searching, tentu pikiran kalian itu susah sekali dikendalikan,
lalu pikiran-pikiran negatif itu pasti akan tertancap di pola pikir kalian, teman-teman. Pengalaman saya dulu ketika saya searching, apa yang saya cari di Google, muncullah penyakit teringat terus. Sampai hampir 2 minggu. Pikiran terus. Akhirnya apa? Ketika ada sensasi, pengalaman saya akhirnya mengait-ngaitkan. Aduh, jangan-jangan saya penyakit kronis nih. Aduh, jangan-jangan penyakit berat nih. Aduh, jangan-jangan jantung nih. Aduh, jangan-jangan paru-paru nih. Rambut rontok. Aduh, jangan-jangan kanker otak nih. Kayak gitu terus. Maka hindari searching. Semua itu tidak ada hubungannya, teman-teman. Aman. Apapun sensasinya itu aman. Betul-betul aman, teman-teman. Terus kalian kalau seandainya mau bersikap masa bodoh, pasti sensasi itu hilang dengan sendirinya. Pasti anxiety itu juga akan hilang, teman-teman. Nah, penderita anxiety disorder itu selalu mengikuti ketakutan, selalu menuruti rasa cemas. Yang padahal nggak perlu diikutin. Kalian harus melatih melawan. Kalau awal memang susah melawan, karena sudah tertanam lama pikiran negatif itu di pola pikir kalian. Maka untuk pembelajaran di awal, kalian harus melatih dengan cara melakukan aktivitas yang kalian senangi untuk mengalihkan. Jadi cara melawan anxiety atau melawan sensasi dari anxiety itu, yaitu dengan cara mengalihkan dengan aktivitas yang kalian senangi. Itu sesuai pengalaman saya. Kalian yang punya hobi apa, lakukan kembali. Asal hobi itu yang benar-benar enak di mood kalian, yang benar-benar kalian itu senang melakukan aktivitas itu. Lakukan secara terus-menerus, lakukan secara kontinu. Nanti kalau kalian sering melakukan yang menurut kalian senangi itu, nanti lama-kelamaan kalian akan terbebas dari gangguan anxiety. Juga kalian akan lupa terhadap sensasi. Itu sesuai pengalaman saya. Kebanyakan penderita anxiety disorder kan masih belum memiliki hobi yang benar-benar disayangi, yang benar-benar disenangi. Maka mulai saat ini teman-teman, hidupkan kembali hobi-hobi kalian, ya, biar kalian itu senang, biar kalian itu teralihkan, biar kalian lupa terhadap sensasi. 1001 sensasi sebenarnya itu tidak berbahaya, teman-teman, hanya mengganggu di aktivitas kalian saja. Juga ketakutan-ketakutan kenapa kok terjadi di tubuh kita, di otak kita, kecemasan kok terjadi menghampiri di tubuh kita, di otak kita, karena kita sudah terlalu lama memikirkan hal-hal yang kita takuti. Penderita anxiety disorder tidak jauh pasti takut dengar ambulan, takut dengar burung di malam hari, takut dengar orang sakit, takut mau pergi, takut di keramaian, takut di rumah sendirian, mau mandi takut, mau tidur takut, di sore hari cemas, sensasi muncul dan takut, takut kabar duka, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut itu penderita anxiety disorder. Maka karena kita sudah mengetahui apa itu anxiety, maka hal yang selanjutnya kalian lakukan yaitu kalian melatih mental, mendobrak mental. Apa yang kalian takuti saat ini kalian lawan, biar kalian memiliki mental yang kuat seperti baja, biar kalian mentalnya enggak semakin terpuruk, biar mental kalian enggak semakin down, teman-teman. Di saat kalian takut di keramaian, mulai saat ini kalian latihlah, walaupun sensasi bermunculan, kalian tenangin dengan cara minum air hangat sesuai pengalaman saya, juga olah nafas sampai 7 kali, teman-teman. Nanti kalau seandainya kalian sudah melakukan itu, nanti akan sedikit reda kecemasan itu, akan sedikit reda ketakutan itu. Asal satu, teman-teman, kalian jangan mengait-ngaitkan, jangan menghubung-hubungkan sensasi yang kalian alami
dengan penyakit kronis, jangan dihubung-hubungkan dengan penyakit berat. Itu lakukanlah secara terus-menerus, secara kontinu, latih dobrak mental itu. Terus, karena penderitaan anxiety disorder ya teman-teman, itu ya masih susah sekali untuk bangkit dengan melakukan metode yang saya sampaikan seperti jalan-jalan pagi, dikarenakan masih takut karena ada sensasi, maka dihimbau bagi penderita anxiety disorder itu mintalah kepada keluarga, minta tolong ke keluarga untuk menemani, baik suami atau istri atau anak atau siapapun. Biar apa? Biar kalian bisa melakukan jalan-jalan pagi. Dengan jalan-jalan pagi itu juga membantu kesembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Itu lakukan secara konsisten sampai setengah jam bagi pemula. Kalau yang sudah terbiasa, yang sudah melakukan secara konsisten ya, maka tambahin waktunya ya sekitar 1 jaman. Lalu setelah jalan-jalan pagi diusahakan berjemur 30 menit saja. Setelah jalan-jalan kalian ya usahakan jangan mengurung diri, kalian main ke rumah temen kek, ke rumah tetangga kek, nggak apa-apa. Biar apa? Biar kalian mentalnya semakin stabil, melatih mental agar kalian juga tidak mengurung diri teman-teman. Terus itulah yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu teman-teman, sesuai pengalaman saya. Saya ikhtiarnya itu banyak sekali teman-teman. Dulu sampai 7 kali periksa dan ujung-ujungnya saya di EKG, di ronsen, alhamdulillah normal semua. Setelah itu ujung-ujungnya saya dirujuk ke psikiater teman-teman. Berarti kan psikis saya yang kena. Lah, kalian kalau sudah pernah ronsen, sudah pernah dicek di EKG, dinyatakan normal, ya sudah, jangan takut lagi terhadap sensasi. Itu adalah bentuk respon tubuh saja alias psikosomatik, dan itu tidak ada hubungannya sama penyakit kronis, tidak ada hubungannya sama penyakit berat. Maka sudah, kalian kalau tetap merasakan mengait-ngaitkan, ya lama teman-teman, lama sembuh dari anxiety disorder itu, maka mulai saat ini bodoh amat, alah cuekin. Saya dulu kalau ada kedutan pun tak pukul, alah bodoh amat. Ini kemarin juga ngerasain seperti ini, alah ujung-ujungnya hilang dengan sendirinya. Gitu. Kalian harus mendobrak mental, kalian harus berlatih bersikap masa bodoh saja gitu loh teman-teman. Juga awal-awal dulu saya itu tidak hanya sekedar jalan-jalan pagi dan berjemur. Sore-sore juga saya ikhtiar jalan-jalan teman-teman, sekitar 30 menit, karena itu akan membantu biar tidurnya itu nyenyak teman-teman, biar tidurnya itu enak gitu loh, biar tidurnya itu nggak mudah terkejut. Penderita anxiety disorder itu kan kebanyakan kalau tidur itu takut, mau tidur takut, ketika sudah tidur pun itu kebanyakan ya mudah terkejut, mudah kebangun. Kalau sudah kebangun nggak bisa tidur. Juga sering sekali mengalami mimpi buruk, mimpi ketemu orang yang sudah tidak ada, mimpi ketemu apapun, ketemu orang-orang yang sudah meninggal gitu kan, terus bermimpi buruk perihal kematian. Itu penderitaan anxiety disorder pasti mimpinya seperti itu. Karena apa? Karena yang tiap hari kita pikirkan teman-teman itu selalu takut M sampai 24 jam itu yang dipikirkan seperti itu. Maka di saat tidur, akhirnya apa yang kita pikirkan di saat kita tersadar alias kita nggak dalam keadaan tidur, akhirnya masuk ke dalam alam mimpi kita teman-teman. Gitu. Banyak sekali saya. Selain itu teman-teman, selain itu saya ikhtiar senam teman-teman. Saya kan punya YouTube yang satunya, kalian boleh subscribe lah di YouTube saya itu yang satunya. Di situ saya sudah share ketika saya waktu pemulihan, saya itu senamnya itu bagaimana, gerakannya bagaimana, sudah saya share teman-teman di YouTube saya di Free Anxiety. Ketik saja Free Anxiety senam, nanti muncul videonya gitu. Di situ banyak
itu konsisten saya melakukan itu, jalan-jalan pagi, berjemur, tidak mengurung diri. Lalu saya itu jalan-jalan sore. Setelah jalan-jalan sore saya itu senam, teman-teman. Juga saya juga melakukan yoga, tapi yoga saya belum membuat videonya, teman-teman. Kalau senam kan saya sudah buatkan di situ. Juga selain itu, teman-teman, setelah duhurnya saya itu main ke kebun, main di penghijauan, lihat hijau-hijauan, lihat pemandangan-pemandangan indah. Dan manfaatnya sesuai pengalaman saya, teman-teman, saraf itu jadi netral, saraf itu tidak menegang. Itu lakukan secara kontinu, teman-teman. Juga karena kita kena anxiety disorder itu kan berawal dari asam lambung GERD anxiety ya, dari GERD-nya, sehingga kita kena anxiety disorder. Maka ya harus kita perhatikan, yaitu jangan lupa memperbaiki pola makannya, teman-teman. Mulai saat ini kalian perbaiki, makanlah yang teratur. Kalian apa yang perlu pantang terlebih dahulu, apa yang harus kalian makan terlebih dahulu. Tapi sesuai pengalaman saya itu tidak kebanyakan mantang makanan, teman-teman. Saya itu makan sesuai kebutuhan saya. Yang paling penting etika makan. Dan program saya makan itu 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan. Itu di bulan pertama, dan di bulan keempat saya rubah metodenya, yaitu 4 jam makan, 4 jam makan. Sekali makan saya itu sedikit-sedikit, teman-teman, 1 centong, 1 centong, nggak sampai 1 piring penuh. Itu lakukan terus-menerus. Juga saya mengimbangi minum air hangat hampir 8 gelas dalam 1 hari itu, teman-teman. Gelas besar itu saya imbangin dengan air hangat minimal itu 8 gelas. Boleh lebih, nggak apa-apa, lebih baik. Lah karena apa? Karena asam lambung itu sering sekali mengalami gas yang sering reflux. Lah untuk meredakan gas dari asam lambung itu, maka perbanyaklah minum air hangatnya. Juga jangan lupa pola pikirnya, dihindari pikiran-pikiran stres, dijaga pola pikirnya. Jangan sering terperangkap dalam pikiran-pikiran yang stres itu, teman-teman. Kalian harus netralkan pola pikir. Apa yang kalian tidak mampu, sudah bodoh amatin saja, cuekin saja. Kalau seandainya perihal yang penting lalu kalian mampu, ya nggak apa-apa, dipikirkan. Jangan lupa pola hidupnya. Mulai saat ini kalian jangan sering begadang, kalian tidur yang teratur. Meskipun itu susah, mau tidur yang teratur jam 10 itu susah, maka kalian latih dengan cara menjauhi HP terlebih dahulu. Diusahakan kalian itu mapan 2 jam sebelum tidur, alias kalau mau tidur jam 10 maka mapanlah jam 8. Nah, dari jam 8 itu diusahakan, sesuai pengalaman saya, jauhi HP dulu, karena itu membuat kita ketagihan kalau sudah megang HP, teman-teman. Itu lakukan secara terus-menerus. Mulai saat ini yang tidak mulai bangkit, mulai saat ini maka kalian harus bangkit. Mulai saat ini yang nggak punya hobi jalan-jalan pagi, maka mulai saat ini gemarilah jalan-jalan pagi, alias gemarilah olahraga, teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.